Kedua, nanti kita cerita tentang problem atau kejadian-kejadian yang terkait dengan uh, wabah, ya. Dan ketiga tentang perang, ya. Kita sering baca ya, yang namanya kehidupan manusia itu ya selalu terkait dengan perang, ya. Sekarang misalnya di Gaza, di Suriah itu seperti itu. Ya. Jadi kelaparan itu, jadi kita uraikan satu-satu. Dalam kehidupan manusia, kelaparan ini salah satu kejadian yang selalu melanda manusia dari dulu sampai sekarang. Ya. Dan akan kita lihat bagaimana manusia itu mencoba menyelesaikan satu-satu problem itu. Ya. Kelaparan. Setidaknya kita punya informasi dan punya data ya bahwa di abad pertengahan itu ya 10% penduduk Mesir dan India itu mati karena kelaparan. Ya. Nah, adik-adik yang tahu mungkin Eropa sekarang itu ya yang dilihat sepak bolanya Liga Inggris, Prancis, Jerman itu kan negara kaya raya kan, ya makmur gitu ya. Di abad pertengahan, ya mereka menyebutnya sebagai abad kegelapan, ya. Pada saat itu Islam lagi jaya-jayanya. Nah mereka menyebut abad mereka itu abad kegelapan. Karena apa? Ya salah satunya itu karena kelaparan yang luar biasa yang pernah dialami oleh Eropa. Ya, misalnya kita cerita Prancis. Ya, Prancis itu di tahun 1694, ya 2,8 juta penduduknya itu meninggal karena kelaparan, mati ya. 2,7 juta penduduknya itu mati karena kelaparan. Yang disebabkan oleh musim dingin yang luar biasa, ya, kemudian gagal panen, ditambah sistem sosial dan politiknya yang luar biasa buruknya, ya. Jadi tanah-tanah itu hanya dikuasai oleh segelintir orang bangsawan, ya, dan dikuasai oleh pemimpin-pemimpin gereja. 2,7 orang Prancis meninggal 1694 itu, ya, karena kelaparan, ya. Kemudian politiknya yang dikuasai oleh segelintir orang, ya. Ya, jangan-jangan tidak jauh seperti kita saat ini di Indonesia. Itu Prancis, ya. Di tahun yang tidak terlalu jauh, 1696, Finlandia, ya, Finlandia ini sekarang termasuk negara yang paling makmur di dunia, ya. Kalau bapak-bapak guru kepala sekolah di sini pasti tahu ya bahwa Finlandia itu negara yang dianggap pendidikannya paling baik di dunia dan paling makmur, ya paling makmur. Nah, pernah mengalami sepertiga penduduknya itu binasa karena kelaparan. Nah, ya kalau di kita di sini musimnya musim apa panas dan hujan ya. Kalau di sana kan ada musim salju yang luar biasa dinginnya. Nah, itu kematian karena faktor tidak terpenuhinya makanan ditambah iklim yang dingin itu juga menambah banyak orang yang meninggal. Kemudian di Irlandia Utara, di Irlandia, ya dikenal dengan sebutan The Great Irish Famine, ya. Jadi kelaparan terbesar di Irish, Irlandia, ya. Sama juga, ya jutaan orang mati karena kelaparan, ya. Apalagi kalau adik-adik lihat Irlandia itu ada Irlandia Utara, ya, yang Irlandianya itu karena ngikut ke Inggris, London itu, ya British, ya agamanya itu Protestan, sedangkan Irlandia Utara itu agamanya Katolik, ya. Jutaan orang mati karena kelaparan, ya. Ya diceritakan di buku-buku itu bagaimana Sultan Turki Utsmani, ya Abdul Majid, ya Sultan Abdul Majid mengirimkan puluhan kapal yang mengangkut
makanan ya dan memberikan uang ya, eh, pound sterling kepada penduduk Irlandia Utara. Makanya kalau lihat di Liga Irlandia Utara itu ada nama klub sepak bola namanya Drogheda United ya. Di benderanya itu, di logonya itu dia mencantumkan logo bulan sabitnya Turki ya, sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Sultan Abdul Majid ya atas bantuannya saat itu. Nah itu kelaparan-kelaparan yang terus terjadi. Kalau zaman saya SD itu ya di Afrika ya, Ethiopia ya, kelaparan ya, Afrika banyak sekali tuh, di Sudan ya. Bahkan ada foto yang ya sampai dapat hadiah Pulitzer ya, karena ada burung bangkai yang menunggu anak kecil kelaparan, kurus kering itu ya, tinggal kulit sama tulang saja, nunggu anak itu mati gitu kan, meninggal itu kan. Nah, burung bangkai itu nunggu karena masih melihat ada tanda-tanda kehidupan ya, seperti itu ya. Eh, Sampai akhirnya yang membuat foto itu juga dapat hadiah, tapi nggak lama setelah itu dia mati bunuh diri karena stres ya. Dia merasa bersalah telah melakukan hal seperti itu ya. Nah, itu dulu ya. Apakah sekarang kelaparan tidak terjadi? Ya masih terjadi ya. Hanya manusia ya bisa mengendalikannya ya. Kalau di Asia Tenggara ini tingkat kelaparan negara Indonesia ini urutan ketiga di Asia Tenggara ini ya. Jadi masih banyak orang yang kelaparan di Indonesia ini. Tapi Bapak-bapak semua ya, di tahun 2010 itu ya, 2010 ya, yang meninggal karena kelaparan dan gizi buruk itu 1 juta orang ya, 2010 tuh di dunia ini. Tapi yang meninggal karena kegemukan itu 3 juta orang. Nah, itu, ya. Yang meninggal karena kelaparan 1 juta orang, tapi yang meninggal karena kegemukan atau obesitas itu 3 juta orang. 2014 2,5 miliar penduduk dunia ini ya, itu menghadapi problem obesitas ya. Sedangkan yang kelaparan ya masih tersisa 500 ribuan orang. Artinya apa? Dalam sejarahnya peradaban manusia itu mampu menyelesaikan problem-problem kelaparan ya. Bukan berarti tidak ada kelaparan, masih ada, tapi setidaknya manusia mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga bisa menyelesaikan problem kelaparan. Jadi negara Cina itu ya menyatakan bahwa kami sanggup memberi makan untuk 20 miliar manusia. Nah, saat ini berapa jumlah manusia? Jumlah manusia saat ini baru 8 miliar ya. Cina menyatakan sanggup memberi makan untuk 20 miliar manusia ya, dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Kalau kita rajin buka di YouTube itu bagaimana sekarang Cina bisa mengubah gurun Gobi ya. Gurun Gobi itu ya menjadi hutan ya, ditanami padi, gandum ya, dibuat tambak-tambak ya. Luar biasa itu Cina ya, seperti itu perkembangannya. Nah, itu cerita kelaparan. Sekarang kita cerita wabah ya. Kita belum lama mengalami atau terkena wabah COVID. Kita cerita tentang wabah. Bagaimana wabah ini ya bukan hanya bisa membinasakan manusia, tapi juga bisa mengubah peradaban ya. Jadi di tahun 6 Hijriah ya, itu Persia ya, kalau sekarang Iran ya, Imperium Persia itu diserang wabah Yazdajir
ya. Di tahun ke-16 Hijriah, ya, ketika Umar bin Khattab bergerak untuk menyerang Persia, Persia juga terulang, ya, diserang wabah. Akibatnya apa dari wabah itu? Banyak pemimpin politik dan pemimpin militer dari Persia itu mati, ya. Ini bagaimana skenario Allah, ya, untuk mengalahkan Persia, ya, karena Nabi memang sudah mengirim utusan ke sana, ya, dan mungkin kita baca, ya, bagaimana utusan Nabi itu, ya, dihinakan oleh Kaisar Persia, ya. Karena pemimpin politik dan pemimpin militernya ini banyak yang mati, ya. Kemudian akibat dari banyak wabah ini, banyak orang meninggal, ekonomi jadi sulit. Nah, itu mempermudah tentara Islam untuk menaklukkan Persia, ya. Jadi Persia ini, Bapak-bapak yang ada di semua, itu sebuah peradaban yang muncul 3000 tahun sebelum Masehi. Itu sudah muncul peradaban Persia itu, ya. Jadi sudah 3000, ya, kemudian runtuh sempurna oleh kekuatan Islam itu di tahun 31 Hijriah. Jadi sekitar 4000 berarti 4000 tahun, ya. 3000 sebelum Masehi, setelah Masehinya sekitar 1000-an. 4000 tahun itu peradaban Persia, peradaban yang yang didasari oleh agama Zoroaster, ya. Nah, Allah membantu, ya, tentara-tentara Islam, ya, Nabi dan para sahabatnya menghancurkan Imperium Persia itu dengan cara seperti itu, ya, digerakkan wabah, ya, seperti itu. Nah, termasuk salah satu variabel, ya, kekhalifahan Umayyah jatuh kemudian berganti menjadi Abbasiyah ini karena faktor wabah juga, ya. Kalau kita lihat Umayyah itu tahun 41 Hijriah berkuasa selama 90 tahun, ya. Jadi sampai 131 Hijriah. Nah, di 90 tahun kekuasaan Bani Umayyah ini, ya, itu terjadi serangan wabah itu sampai 20 kali. Sampai 20 kali serangan wabah, ya. Dan 6 kalinya itu termasuk serangan wabah yang luar biasa, ya. Diceritakan di Ibnu Katsir itu, ya, bahwa hampir-hampir di sebuah kawasan itu semua orang binasa, ya. Sehingga di beberapa tempat, ya, karena ini muslim, ya, kita bicara bagaimana menguburkannya. Di beberapa tempat itu rumah itu, karena yang di rumah semua itu meninggal, ya, maka hanya tinggal ditutup saja oleh ya mungkin kalau sekarang ini oleh terpal atau apa, ya, dan menandakan bahwa ini adalah kuburannya, ya. Karena kita kan tidak mungkin, ya, dalam serangan wabah seperti itu kita mendekat kepada mayat yang terkena wabah, ya. Pernah dalam satu hari di kekhalifahan Bani Umayyah ini, dalam satu hari 70.000 orang meninggal karena wabah, ya. Nah, seperti itulah. Maka beralihlah dari kekhalifahan Umayyah itu yang para pemimpinnya yang meninggal, ya, tentaranya juga seperti itu, ekonomi hancur-hancuran, ya. Maka runtuhlah Bani Umayyah dan bangkitlah berdirilah Bani Abbasiyah di tahun 132, ya. Dan kita membaca juga beberapa sahabat, ya, yang terkena wabah Amwas, ya. Abu Ubaidah, ya, Muadz bin Jabal, ya, ketika mereka memimpin Syam, ya,
Abu Ubaidah meninggal karena wabah, digantikan Muadz bin Jabal meninggal juga karena wabah, ya. Kemudian baru Amr bin As, ya. Nah, Amr bin As, ya. Nah, waktu Amr bin As lah ini kemudian dipelajari ini bagaimana ya mengendalikan wabah itu, sehingga Amr bin As dari pengamatannya memerintahkan bahwa kalau mulai timbul wabah, maka berlarianlah kalian ke ke gunung dan ke hutan-hutan. Artinya ya kalau terjadi wabah di suatu tempat, ya segera kita ini harus mengamankan diri, ya. Kalau perkataan Umar bin Khattab adalah bahwa kita lari dari satu takdir Allah menuju takdir Allah yang lainnya. Nah, ini wabah seperti itu. Dan wabah ini terjadi, ya, tadi ceritakan saya gambarkan di dunia Islam, ya. Nah, terjadi juga wabah di abad ke-13, ya, 1330-an itu. Jadi kalau secara ilmiahnya ada namanya kutu. Kutu itu ada di tikus, ya. Kutu ini di dalam kutu itu mengandung bakteri Yustinus persis, ya. Jadi di dalam kutu itu ada bakterinya. Kalau kutunya itu kepencet gitu kan, kita bunuh gitu kan, keluar cairannya. Nah, bakterinya itu menular ke manusia. Dibawa oleh tikus, ya. Tikusnya itu ada di kapal, ya. Nah, zaman itu Asia, Eropa itu hubungannya itu sudah hubungan ekonominya itu sudah terjalin, ya, sudah biasa, ya. 1330 itu. Jadi tikus itu naik kapal, ikut kapal datang ke Eropa, ya. Menyebarlah wabah, ya, namanya wabah hitam, ya. Sepertiga penduduk Inggris itu mati karena wabah tersebut, ya. Dan diperkirakan di Eurasia itu ya Eropa dan Asia, ya, 200-an juta manusia mati saat itu, ya, karena wabah hitam ini, ya. Seperti itu, ya. Kemudian Asia dan Eropa itu sudah terjalin hubungan ekonomi yang intens, ya. Kemudian ke Afrika juga. Nah, manusia atau orang-orang Eropa baru mencoba berinteraksi ke Amerika. Nah, pada tahun 1520, ya, orang-orang Eropa ini datang ke Amerika, kalau sekarang Amerika Serikat, Amerika Utara, ya, Amerika Tengah, Selatan, ke Hawaii, ya. Kalau kita sekarang ini sudah terbiasa kena COVID, ya, maka kita itu di dalam diri kita ini terbangun daya tahan tubuh, ya, daya tahan tubuh, ya, agar kita bisa lebih imun terhadap virus COVID-nya itu. Nah, orang Amerika saat itu belum terbiasa berinteraksi dengan orang Eropa dan Asia. Ketika orang Amerika datang ke sana, di dalam tubuhnya itu, ya, sudah ada itu benih-benih kuman, ya, yang kalau dia menemukan materi yang rentan, ya. Nah, orang Amerika ini rentan saat itu. Itu dalam waktu singkat, ya, menjadi salah satu penyebab hancurnya penduduk Amerika, ya. Kalau kita kenal Amerika itu punya bangsa Maya, Aztec, Inca, ya. Mereka belum terbiasa nih ketemu orang-orang Eropa, ya. Ketika ketemu orang Eropa, ya, maka kuman-kuman yang
ada di tubuh orang Eropa itu menularlah ke orang-orang Amerika, ya. Disebutkan sampai 90% penduduk atau bangsa Maya, Aztec, Inca itu, ya, mati karena wabah itu. Meksiko saat itu sudah punya 20 juta orang, ya. Tersisa 70.000 orang, ya, mati karena wabah. James Cook itu datang ke Hawaii, ya. Hawaii itu negara bagian di Amerika, ya. Nah, ada 1 juta orang, ya. Dalam waktu singkat 1 tahun, ya, hanya tersisa ribuan orang saja. Nah, kemudian di tahun 1910 Perang Dunia Pertama, ya. 1918 Perang Dunia Pertama. Selesai perang kan kalau kita lihat di film itu, kalau di film itu banyak parit-parit itu, ya. Dari parit-parit itulah, ya, mulai keluar namanya flu Spanyol, ya, flu Spanyol. Dari flu Spanyol ini menyebar ke seluruh dunia, ya. Kalau perang dunia ke-1-nya menyebabkan kematian ya mungkin 50 jutaan orang lah, ya. Tapi flu Spanyol, ya, menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan kematian 500 juta orang. Itu flu Spanyol, ya, 1918, ya. Perang dunia ke-1-nya hanya 50-an juta orang, ya. Jadi hampir sepertiga penduduk manusia mati karena flu Spanyol, ya. Seperti itu. Nah, itu 1918. Manusia belajar, mempelajari, mengamati, riset, meneliti, ya. Ini bagaimana sih wabah ini, ya. Nah, di mulai 1950-an, ya, manusia sudah mulai banyak mengetahui bagaimana ini virus, bakteri, ya, seperti itu. Jadi banyak lagi wabah-wabah itu. Ada wabah SARS, ya, kita dengar, ya, cacar. Di 1967 itu masih ada tuh cacar, itu menyebabkan kematian 2 juta orang, ya. Tapi sekarang cacar sudah dianggap habis, ya. Ada SARS, ada COVID, ya, ada Ebola, ya. Nah, COVID yang kemarin itu, ya, berapa lama itu, ya? Itu menyebabkan kematian 5,5 juta orang, ya. Jadi apa? Jadi manusia bisa mengendalikan salah satu problemnya, yaitu problem wabah. Dari yang tadinya luar biasa kematian yang disebabkan wabah, ya. Nah, sekarang sudah bisa dikendalikan, ya, seperti itu, ya. Jadi bukan berarti sekarang tidak akan muncul lagi wabah, ya. Ada kemungkinan, ya. Kalau kita baca, ya, selalu aja ada warning, ada peringatan bahwa kemungkinan ada wabah-wabah berikutnya, ya. Tapi dengan kemajuan ilmu dan teknologi, ya, manusia bisa mengendalikan itu, ya. COVID 5,5, ya. Kalau AIDS itu sampai menyebabkan 30 juta orang mati, ya, karena AIDS itu seperti itu. Nah, perkembangan ilmu dan teknologi khususnya di bidang kesehatan ini luar biasa, ya. Jadi sekarang sudah banyak bagaimana teknologi transplantasi, ya. Yang ginjalnya rusak bisa diganti ginjalnya, ya. Jantung yang rusak bisa diperbaiki, ya. Pokoknya spare part manusia di dalam ini, nah, sekarang ini sudah ada, ya, ada spare part-nya, ya, seperti itu, ya, perkembangannya. Atau
sejak dini manusia itu bisa dicegah dari kemungkinan terjadinya kerusakan-kerusakan dalam tubuhnya. Makanya sekarang ini target apa? Target usia hidup manusia itu semakin meningkat, ya. Orang Jepang itu usia hidupnya rata-rata sudah 90 tahun ke atas. Indonesia ini masih 70-an, ya. Dulu di tahun 1945 itu usia hidup rata-rata manusia itu ya hanya 55 sampai 60, ya. Indonesia itu seperti itu. Sekarang sudah 70 lebih. Jadi meningkat kemungkinan hidupnya itu, usia hidupnya itu. Bahkan adik-adik ini, ya, ada kemungkinan usia hidupnya bisa sampai 150 tahun, ya. Jadi sekarang ini ada namanya nanorobot atau nanobot, ya. Jadi kalau ada sumbatan di jantung tidak dioperasi, dimasukkan aja ke dalam mulut, nanorobot itu, ya. Apalagi nanobot itu sudah diberi AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan, ya. Dia tahu itu, oh, dimasukkan ke dalam, yang sumbatannya itu ditusuk-tusuk itu sampai bisa jalan lagi, ya. Kayak paralon itu kan, ya, endapan-endapannya itu kan dibersihin lah, seperti itu, ya. Nah, itu nanobot. Yang kecilnya sekitar 6 mikro, artinya mungkin lebih kecil daripada rambut kita, ya, diameter rambut kita, ya. Nah, itu teknologi sekarang nih, semua dimasukkan, ya. Mana, oh ini ada sel kanker di dekat paru-parunya, ya. Sel kankernya itu dia ditarik-tarik lah begitu, ya, sampai lepas seperti itu sel kankernya itu. Tidak lagi harus ditembak pakai obat, ya. Itu perkembangan di dalam dunia kesehatan, ya. Jadi kita harus berpikir suatu saat usia hidup, nah kalian ini yang sekarang masih SD SMP 150 tahun dengan dunia kesehatan atau teknologi kesehatan seperti saat ini, ya. Nah, yang ketiga masalah perang, ya. Ya. Ini bagian dari kehidupan manusia, perang itu, dari zaman dulu sampai sekarang. Tapi yang menarik bahwa perang itu juga semakin lama, ya, secara umum itu semakin terkendali, ya. Tadi saya bilang Perang Dunia I itu menyebabkan kematian sekitar 50-an juta, ya. Perang Dunia Kedua itu lebih sedikit, ya, sekitar 20-an apa, ya. Dan trennya semakin turun itu, kematian yang disebabkan oleh perang, ya. Karena apa? Karena sekarang perang ini sudah ke arah perang di era kecerdasan, ya, adu kecerdasan itu seperti itu, ya. Masih ada pasti perang itu, tapi semakin lama manusia bisa mengendalikan perang itu. Nah, itu kemajuan peradaban manusia. Tapi kita juga punya kekhawatiran, ya. Kalau artificial intelligence itu, ya, ditanamkan tadi kan robot kecil, ini robot besar nih, ya, sebesar manusia, ya. Kemudian keluyuran di tempat-tempat kita ini, ya, dan kecerdasannya akan jauh daripada kecerdasan manusia, ya. Di beberapa buku disebutnya inilah akhir dari era manusia, ya. Suatu saat manusia itu tergantikan semua oleh robot. Jadi robotnya itu karena punya kecerdasan artifisial yang jauh lebih tinggi dari manusia, dia bisa bikin robot sendiri, ya. Dengan kecerdasannya itu, ya. Ya, kita sudah iseng-iseng menggunakannya pakai Meta ini kan. Ya, mau nanya apa aja dia jawab, ya.
Semakin banyak dia dikasih data, ya dikasih makanan data, semakin cerdas dia. Dan tidak mungkin, bukan sesuatu yang mustahil, suatu saat dia ini akan menguasai bumi ini. Ya, Elon Musk, ya mungkin tahu Elon Musk sama Stephen Hawking itu sudah minta ke PBB dibuat aturan agar AI ini jangan sampai lepas kendali. Kalau lepas kendali seperti itu, ya ada robot yang terbuat dari logam, besi, atau macam-macam ya, itu dia bisa berpikir sendiri, ya, bisa bikin robot sendiri, ya. Kalau yang ini film Transformer lah, itu kemungkinan kejadian seperti itu bukan sesuatu yang mustahil, ya. Dia akan menguasai dunia ini. Ini sudah keprihatinan bersama nih, ya. Kalau Chat GPT itu semakin pintar itu, ya, melebihi kepintarannya AI gitu ya, seperti itu, ya. Dan robotnya itu misalnya dengan kecerdasan AI, sudah tidak perlu lagi kita ini nambang emas, nambang nikel di bumi. Nyari logamnya nanti kita keluar angkasa, karena di meteor-meteor itu, di komet-komet itu banyak emas, banyak nikel, ya. Nah, mereka kan nggak harus bernapas kan, dikirim aja ke luar angkasa, suruh nambang logam-logam itu di luar angkasa, dibawa ke bumi. Itu sudah mulai dipersiapkan gitu ya, kayak oleh Amerika, ya, Cina juga sudah masuk ke seperti itu, ya. Nah, itu Bapak-bapak dan adik semua, gambaran peradaban kita ke depan itu seperti itu, ya. Manusia semakin pintar, tapi bisa juga bahwa dari kepintarannya itu manusia itu juga bisa binasa. Sudah ada gagasan humanoid, ya. Jadi campuran antara manusia dengan robot, setengah manusia setengah robot. Robocop. Nah, jadi film-film itu bukan hanya sekedar fiksi yang tanpa dasar ya. Ada itu, ya. Robocop itu ya. Ke depan itu bisa terjadi seperti itu, ya. Nah, bagi umat Islam ini tantangannya luar biasa, ya. Secara umum inilah yang mengendalikan peradaban manusia, orang-orang pintar yang umumnya apa? Yang umumnya ateis, tidak percaya terhadap Tuhan, ya. Jadi wacana-wacana, narasi-narasi yang dominan saat ini di dunia ini apa? Ya, wacananya Stephen Hawking, ya, bagaimana ini tentang jagat, ya, yang selalu ngomong ya walaupun Tuhan ada tuh, kita sekarang sudah nggak perlu Tuhan ya, kata Stephen Hawking. Ada Richard Dawkins, dia bilang bahwa orang yang beragama itu berhalusinasi, ya. Nah, ada lagi sekarang penulis yang paling populer di dunia, Yuval Noah Harari, ya. Bukunya laku keras di Indonesia juga, ada namanya Homo Sapiens, Deus, Next dan sebagainya, ya. Itu memberikan gambaran tentang peradaban manusia itu ke depan itu seperti apa, ya. Semuanya sama, memprediksikan kemungkinan manusia ini bisa punah karena ulahnya seperti ini, ya. Nah, seperti itu. Nah, Bapak-bapak dan adik-adik semua, ya, melihat dunia ini seperti ini, penuh ketidakjelasan dan ketidakpastian, ya. Kita itu harus membuka pikiran lebar-lebar dan menyiapkan mental kita atas semua kemungkinan dan skenario yang mungkin terjadi, ya. Jadi melihat dunia saat ini, ya, yang semuanya penuh ketidakjelasan dan ketidakpastian, maka kita perlu membuka pikiran kita ini seluas-luasnya dan menyiapkan mental kita sejak dini, ya, atas semua kemungkinan dan skenario yang terjadi, ya. Jadi di surat
At-Tolaq itu Allah menyatakan la tadri la'allahu yuhdisu ba'da zalika amro, ya. Kamu tidak tahu, ya. Kamu tidak tahu. Kamu tidak mengetahui. Barangkali, ya, setelah itu Allah mengadakan ketentuan-ketentuan yang baru, ya. La tadri di sini, ya. Pernyataan la tadri ini kamu tidak mengetahui atau tidak ada jiwa yang bisa mengetahui, ya. Ini pernyataan la tadri ini, ya, mengandung makna, ya, ketidaktahuan. Tapi di sisi lain mengandung makna bahwa kita harus menyiapkan diri terhadap kemungkinan Allah mengadakan ketentuan-ketentuan yang baru. Jadi kita ini tidak tahu seperti apa dunia ini ke depan, ya, seperti itu, ya. Tadi kita ceritakan bagaimana Allah menghancurkan Persia itu, ya. Kalau hanya mengandalkan kekuatan umat Islam saat itu pasti nggak berimbang, ya. Maka dikirimlah wabah, ya, untuk menghancurkan kekuatan Persia. Ya, ke depan itu juga kita seperti itu, ya. Kita tidak tahu. Kita tidak menyangka bahwa Taliban bisa menguasai Afghanistan seperti itu, ya. Kita tidak tahu tiba-tiba aja Mujahidin bisa kembali menguasai Suriah, ya, seperti itu. Kita tidak tahu Amerika, ya, akan hancur, ya, pelan tapi pasti, kekuatan ekonominya, kekuatan militernya, ya, dan udah dikalahkan oleh Cina, ya, seperti itu, ya. Nah, ini yang harus kita yakini, tapi kita juga harus menyiapkan mental, ya, menyiapkan mental yang terbaik, ya, seperti itu, ya. Jadi ayat tadi Al-An'am 44 itu, ya, juga harus menjadi warning bagi kita, ya. Jadi kondisi dunia ini seperti ini nih, ya. Mereka begitu euforia, wah, manusia bisa menyelesaikan masalah-masalahnya, masalah wabah, masalah kelaparan, masalah perang, ya, masalah apa lagi. Tapi Allah sekarang juga memberi tanda-tanda, mengingatkan, ya. Jadi sekarang umat manusia itu sudah 8 miliar. Tapi sebagian besar negara-negara itu penduduknya sudah ogah punya anak, ya. Kalau di Korea Selatan itu tingkat kelahiran itu hanya 0,8. Artinya apa? Dari 20 orang, ya, artinya 10 pasangan, ya. Harusnya kan lahir setidaknya 20 orang lagi kan? Agar bumi ini bisa tetap berjalan. Orang Korea dari 20 ini atau 10 pasangan itu hanya melahirkan 8 orang. Jadi kalau yang 20 orang meninggal ini hanya digantikan oleh 8 orang, ya. Makanya 2045 itu penduduk Korea Selatan itu mungkin tinggal setengahnya. Jepang juga begitu, ya. Eropa juga begitu. Jadi tingkat kelahirannya sudah di bawah 2, ya. Bahkan sudah banyak yang di bawah 1. Nah, kalau penduduk Indonesia masih 2,1, ya. Artinya apa? Dari 10 pasangan itu 20 orang bisa lahir lebih dari 20 orang, ya. Di Jepang itu udah 500-an ribu rumah kosong. Karena apa? Karena suami istri meninggal, nggak punya anak, ya, nggak diwariskan, ya. Ya, itu kejadiannya seperti itu. Banyak orang-orang Indonesia mulai ke sana. Ya, jadi adik-adik juga harus punya mimpi jauh, ya. Tidak harus di Indonesia, ya. Karena bumi ini adalah buminya Allah dan kita bisa di mana saja. Ke Jepang, ke Korea, ke Eropa, ya. Jadi mimpinya jangan hanya nanti mau tinggal di Banyu Asin saja, ya. Ya. Terbanglah ke sana, ya. Daripada di sana nanti buminya kosong kan, lebih baik kita huni dan kita tegakkan
sholat jamaah di sana. Nah itu cara Allah memperingatkan umat manusia, ya, dihilangkanlah perasaan wanita dan pria untuk punya anak. Ya, nah ini udah menjalar kemana-mana. Yang masih tingkat kelahirannya 2 lebih itu ya rata-rata di negara-negara Islam dan India. Makanya sekarang itu kalau dulu kita tahu jumlah penduduk terbanyak itu Cina, ya. Ini sekarang udah kebalap itu sama India. Di Cina juga sama, ya. Apalagi dulu aturan pemerintah hanya boleh punya anak 1, ya. Sekarang didorong-dorong punya anak, nggak ada yang mau, ya. Dikasih hadiah kalau punya anak, tetap juga nggak mau. Jadi dihilangkan itu, ya. Naluri wanita pria di negara-negara bangsa-bangsa tersebut untuk punya anak, ya. Itu bagaimana cara Allah menjatuhkan sebuah peradaban juga, bisa seperti itu, ya. Jepang itu tinggal nunggu waktu aja menjadi bangsa yang hancur itu, ya. Karena di 2050 itu, ya, mungkin komposisinya orang Jepang yang ada di Jepang itu tinggal setengahnya, ya. Ya, karena sudah jarang suami istri ingin punya anak. Begitu juga di Eropa. Eropa jumlah umat Islam meningkat itu bukan lebih banyak karena faktor umat Islam di sana anaknya banyak, ya, seperti itu, ya. Jadi itu renungan kita, ya, di At-Tolak ayat 1 tadi, ya, dan juga Al-An'am 44. Seperti itulah dunia itu bekerja. Dan seperti itulah Hidayatullah itu punya pikiran besar, memikirkan tentang peradaban, ya. Kita ini tentang peradaban, ya. Bukan hanya bagaimana memikirkan tentang kampus, ya, pesantren di sini, bukan. Kita ini punya pikiran besar. Nah, dan pikiran besar itu harus mulai ditata dari yang kecil-kecil ini. Disiapkanlah anak-anak ini punya pikiran besar, punya pikiran yang terbuka, punya mental yang kuat, yang siap untuk menghadapi tantangan tersebut, ya. Demikian sekedar berbagi wawasan. Mudah-mudahan kita ke depan ini dengan ibadah, dengan bacaan, ya, kita punya pikiran yang terbuka, ya, dan mental yang siap untuk menghadapi apapun, ya, ketentuan Allah ke depan ini, ya. Baik itu ketentuan yang baik untuk kita maupun yang mungkin tidak kita harapkan. Semuanya harus kita siapkan seperti itu, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.